One, two. My darling, I love you, 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 I love you. Hello guys, welcome to my presentation. Perkenalkan, nama saya Maureen Stefana Zaputi. Di sini saya akan membahas tugas saya tentang apa itu pengertian sistem informasi manajemen secara umum, pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli, fungsi dari sistem informasi manajemen, manfaat dari sistem informasi manajemen, serta contoh penerapan sistem informasi manajemen dalam organisasi atau perusahaan. Untuk tidak berlama-lama, check it out. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu adalah pengertian sistem informasi manajemen secara umum. Sistem informasi manajemen atau SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau suatu strategi bisnis. Yang kedua yang akan saya bahas yaitu adalah pengertian sistem informasi manajemen menurut para ahli. Pertama, Jogianto Hartono. Menurut Jogianto Hartono, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengolah dan mengumpulkan data untuk semua tingkat manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Kedua, Danu Wirapangestu. Menurut Danu Wirapangestu, sistem informasi manajemen adalah kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang berwenang dalam mengumpulkan dan mengolah data guna menyediakan informasi yang bermanfaat bagi semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Yang ketiga, Joel de Aron. Menurut Joel de Aron, pengertian sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem informasi yang memberikan informasi yang dibutuhkan oleh seorang manajer dalam membuat keputusan. Yang keempat, James E. F. Stoner. Menurut James E. F. Stoner, pengertian sistem informasi manajemen adalah metode formal yang menyediakan pihak manajemen sebuah informasi yang tepat waktu, dapat dipercaya, dan dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi perencanaan, pengawasan, serta fungsi operasi sebuah organisasi yang lebih efektif. Yang kelima, menurut Gordon B. Davis, sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang terintegrasi antara manusia dan mesin yang dapat menghasilkan informasi sedemikian rupa guna menunjang jalannya operasi, jalannya manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan pada suatu organisasi. Yang keenam, menurut Raymond Coleman, pengertian sistem informasi manajemen yang efektif adalah seandainya sistem tersebut dapat memberikan data yang cermat, tepat waktu, dan yang penting artinya bagi perencanaan, analisis, dan pengendalian manajemen untuk mengoptimalkan organisasi. Yang ketujuh, George M. Scott. Menurut George M. Scott, sistem informasi manajemen adalah sekumpulan subsistem informasi yang menyeluruh, terkoordinasi, dan secara rasional terpadu dapat mentransformasi data sehingga menjadi informasi lewat serangkaian cara guna meningkatkan produktivitas yang sesuai dengan sifat dan gaya manajer atas dasar kriteria mutu yang telah disepakati. Yang kedelapan, The Encyclopedia of Management. Menurut The Encyclopedia of Management, pengertian sistem informasi manajemen adalah pendekatan yang direncanakan dan disusun untuk menghasilkan bantuan piawai yang memudahkan proses manajerial kepada pejabat pimpinan. Yang ketiga yang akan saya bahas yaitu adalah fungsi dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, mengurangi biaya dalam produksi. Kedua, mempermudah perencanaan dari pihak perusahaan dan manajemen. Yang ketiga, menjadikan data yang lebih efektif dan tepat waktu. Yang keempat, untuk mengolah laporan dan data dalam organisasi. Yang kelima, semakin meningkatnya SDM. Yang keenam, terkoordinirnya sistem kerja. Yang ketujuh, untuk pengembangan suatu sistem yang efisien. Yang kedelapan, untuk mengolah cek-cek nasabah.
Yang kesembilan, mengidentifikasi keterampilan manajemen bisnis. Yang ke-10, menjadikan suatu proses perencanaan yang lebih efektif. Yang keempat, manfaat dari sistem informasi manajemen. Yang pertama, dapat menghasilkan suatu sistem yang berguna untuk organisasi. Yang kedua, mengetahui informasi yang dibutuhkan. Yang ketiga, informasi yang lebih akurat. Yang keempat, membuat keputusan manajemen lebih terarah. Yang kelima, menjamin kualitas informasi secara kritis. Yang keenam, mempermudah untuk melakukan suatu pengawasan yang lebih terarah. Yang ketujuh, semakin meningkatnya suatu produktivitas. Yang kedelapan, terjaminnya kualitas sistem informasi. Yang kelima, contoh penerapan sistem informasi manajemen dalam organisasi atau perusahaan. Yang pertama, Enterprise Resource System or ERP merupakan sebuah sistem terintegritas yang memudahkan manajemen dalam melakukan perencanaan terhadap sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, Transaction Processing System atau sistem pemrosesan transaksi adalah contoh sistem informasi manajemen yang mencatat, mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah semua data transaksi bisnis yang telah dilakukan perusahaan. Yang ketiga, Office Automation System or Virtual Office atau sistem informasi adalah sistem yang menggabungkan beberapa peralatan teknologi informasi yang berfungsi untuk menyimpan, mengolah, dan mengirimkan data dalam bentuk komunikasi elektronik. Yang keempat, Knowledge Work System atau sistem kerja pengetahuan. KWS mengintegrasikan pekerja profesional seperti insinyur, profesor, doktor, atau ilmuwan untuk bekerja menciptakan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi perusahaan. Yang kelima, Decision Support System atau sistem pendukung perusahaan. Sistem DSS mencari masalah yang ada dengan respon yang cepat dalam kondisi yang berubah. Sistem informasi DSS mengolah data mentah, dokumen, model bisnis, bahkan pengetahuan pribadi manajemen untuk mengambil keputusan dan mengatasi masalah yang muncul. Yang keenam, Expert System or ES and Artificial Intelligence AI atau sistem pakar adalah sebuah aplikasi terkomputerisasi menyelesaikan masalah para pakar atau tenaga ahli. Contoh ES adalah penjadwalan mekanik, sedangkan contoh AI adalah aplikasi terkomputer yang berusaha mencontoh cara pikir manusia. Yang ketujuh, Informatic Management System atau sistem informasi manajemen. Contohnya, informasi tentang perhitungan, harga pokok barang atau jasa, informasi keuangan, informasi tentang aliran bahan produk, informasi pemasaran, serta informasi tentang SDM seperti perekrutan atau seleksi dan pelatihan SDM. Yang kedelapan, Information Reporting System atau sistem pelaporan informasi. Digunakan untuk mengevaluasi kerja manajer, contohnya kinerja penjualan produksi. Oke guys, itu dia tadi pembahasan dari tugas saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya. Terima kasih. Dah.